Ini adalah hasil uji coba spot welder dengan menggunakan 2 trafo microwave. Ini yang dilengketkan ini adalah 2 kawat seng ukuran 3 mili dengan menggunakan spot welder ini. Timer diatur 5 detik. Itulah nampak hasilnya. Kawat meleleh dengan kawat. Kuat, ini masih panas ini, kuat lengketnya. Nah, ini kita coba dari sisi lain yang sudah dikerjakan. Kawat 3 mili di spot welder ini dipegang pakai tang di sebelah kiri karena memastikan posisi. Itu dia. Lepas sedikit, tapi masih dengar suaranya. Kita las sekali lagi. Lihat itu sampai merah warnanya. Dan yang terbakar itu adalah triplek penahan titik tumpu. Nah, ini kita mulai dari meletakkan 2 trafo microwave yang sudah dilepaskan pada bagian sekundernya. Atur posisinya, kemudian 2 trafo ini diikat kuat ke triplek dengan bor impact lah, menekankan baut cacing ke dalam triplek supaya tidak bergeser-geser trafonya pada saat dipindah-pindahkan. Lagi pula trafo ini berat, supaya jangan jatuh dan tidak membuat wayar menjadi putus. Nah, setelah selesai diikat trafo dengan baut cacing ke penyangga atau triplek ini, kita lilitkan kabel serabut ukuran 4 AWG. Diatur panjangnya supaya ada sisa untuk tempat pengelasan. Kalau ada nanti kepanjangan wayarnya dipotong. Dililit cuman 2 lilitan per trafo. Lilitan pertama, lilitan kedua. Kemudian setelah selesai dililit pada trafo pertama, kabel serabut yang 4 AWG ini dilanjutkan tanpa diputuskan ke trafo yang kedua. Jadinya menghubungkan seri sekunder dari trafo dengan masing-masing satu trafo itu 2 lilitan. Jadi dengan cara seperti ini, setiap trafo itu menyerap daya dari listrik 1000 watt. Jadi dengan membuat 2 trafo dengan hubungan seperti ini, berarti spot welder dengan 2000 watt. Nah, kalau diukur nanti tegangan antara kabel ini pada saat dicokkan ke listrik, itu tegangannya sekitar 3,2 volt. Kemudian waktu dia digunakan untuk mengelas, itu tegangannya 3 volt, 1 begitulah. Ada 0,2 volt sekitar itu dia menjadi drop. Kemudian setiap ujung kawat itu kita sambungkan suatu penghubung supaya
ada tempat untuk mengelas. Ini kita masukkan ke dalam, saya lupa apa namanya itu, masuklah ke dalam begitu. Satu ujung lagi. Nah, kalau kita hitung-hitung 2000 watt jadinya daya yang terserap di trafo pada saat dihidupkan. Sementara tegangan pada sekunder itu sekitar 3 volt, maka arus yang mengalir melalui kabel serabut itu sekitar 600 ampere. Nah, bagian ujung ini tadi ya kita sambungkan dengan konektor lah itu. Kemudian dipipihkan di atas martel, ya, landasan besi seperti itu, supaya terjamin kontaknya. Dan supaya terjamin kontaknya antara wire dengan konektor. Ya, kita yakinkan beberapa kali sehingga kuat ikatannya. Demikian juga yang satu lagi. Kita pasang, kemudian jepit pakai tang, lalu tangnya dipukul dengan martel sehingga ikatannya ke kawat itu kontak dengan R mendekati 0. Nah, berikutnya salah satu yang konektornya sudah diikat tadi, ini disediakanlah tempat penyambungan ke elektroda untuk dikontakkan nanti sebagai welder. Kemudian salah satu ujung dari kawat, ya, untuk percobaan ini kita ikat aja dulu ke papan triplek supaya jangan bergoyang-goyang. Nah, gitu lengket ya. Kemudian yang satu lagi dibuatlah penyangga supaya tangan kita jangan terbakar karena panas. Kalau dipegang langsung kabelnya itu panas. Jadi dibuatlah kawat tembaga yang tebal sekitar ukuran 8 mili lah itu. Kemudian ujung yang satu lagi diikatkan ke apalah kita buat namanya itu, ya, pegang-pegangan tangan lah, diikat ke kawat yang satu lagi, ke apa namanya itu, ke kawat yang satu lagi. Kemudian dipincangkan dengan bor, ditambah lubang satu lagi supaya kuat ngikatnya ke papan. Nah, diikatnya sehingga sangat kuat. Nah, itulah sebagai, oh ini tadi ada yang lepas, ini kita pasang sekali lagi. Nah, biar lebih terjamin dia. Nah, seperti itulah digunakan. Nah, sekarang ini kita memasang timer ini. Timer ini dibuat dengan Arduino, kemudian dikirim ke display
TM1637. Nah, nilai timer ini bisa diset menggunakan potensio dengan nilai yang terkirim itu bisa dari 0 sampai 999 miliskon. Jadi kalau untuk menyambung atau mengelas pelat nikel yang tipis, itu waktunya cukup di set 1 detik aja. Ini kabel-kabel ini dipasang, diikat, dirapikan pakai kabel tie namanya itu, supaya jangan nampak semak kali lah. Nah, perlu dipasang penyangga-penyangga kabel seperti itu karena daya yang digunakan ini 2000 watt. Jadi kalau terjadi korslet itu mengakibatkan bunga api yang sangat besar dan bisa juga mengakibatkan kebakaran. Jadi nilai timer itu digeser atau diset melalui potensio yang diinput ke analog input dari microcontroller. Nah, ini kita pasang adaptor untuk Arduino, dan ini dipasang power supply yang 2000 watt itu. Nah, ini ada teman yang bantu untuk melihat. Nah, setelah waktu 1 detik atau 1000 miliskon, kemudian nah inilah kawat, bukan kawat, pelat nikel yang dilas gitu. Nah, tekan di atasnya begitu, lalu tekan tombol start. Nah, ini udah lengket ya. Nah, itu cara memegang handle, diberitahu kepada teman supaya dia bisa mengerjakannya sendiri. Nah, 1 detik udah ada kontak itu. Udah lumer dia antara pelat 1 dengan pelat 2. Nah, yang kita kerjakan pertama tadi di depan itu menggunakan kawat seng 3 mili pun sudah melebur, padahal waktu yang diset cuman 5 detik. Nah, ini hanya 1 detik aja. Nah, udah jadi. Nah, agak lengket dia. Nah. Udah jadi. Nah, dia kurang kuat menekannya ke elektroda yang satu lagi sehingga terjadi percikan bunga api. Kalau seandainya dikuat tekan, kalau ditekan kuat, maka tidak terjadi percikan bunga api seperti itu. Jadi kalau ini lebih lama, bukan cuma yang ini yang melepuh sana. Nah, ini dicoba lagi. Nah, untuk kita lihat secara lebih dekat, kameranya di zoom begitu. Nah, tekan agak kuat. Nah, ada juga bunga api sedikit. Nah, udah kontak itu. Nah, ini panas itu. Nah, itu ada beberapa yang sudah dikerjakan tadi.
yang dikerjakan teman tadi, ditunjukkan di situ. Ini lebih dekat lagi, kita zoom kameranya. 1 detik juga ini, meleset dia, licin itu, pelat nikel itu licin itu. Jadi harus dibantu supaya dia tidak bergeser. Nampaknya dia meleleh, dia bengkok. Nah itulah uji coba menggunakan spot welder dengan double trapo. Nah yang berikut ini kembali ke rekaman yang pertama tadi. Ini diatur waktu 5 detik, itu 5000 miliskon. Kalau lebih tebal lagi kawatnya, ya bisa aja dibuat 8000 itu. Ini yang 3 mili ini, kawat 3 mili. Kita bisa lihat ini meleleh kontak dia. Belum nampak bara api nanti di situ. Berasap dia. Panas itu. Nah, kalau kurang kuat bisa tambah waktunya atau diulang sekali lagi. Karena mungkin kurang kuat tekan tadi. Karena kan kawat itu bulat dia, mau licin, meleset dan tidak pas pada posisi yang yang bagus gitu. Diatur-aturlah supaya duduk dia di tempat itu. Udah rapi dia, digeser, kemudian ditekanlah tombol 5 detik. Kan lihat melebur dia, merah menyala. Yang berasap itu sebenarnya adalah triplek penahan elektroda yang satu lagi. Ya kurang puas dengan hasil yang seperti itu, kita coba lagi menggunakan kawat yang lain. Nah ini ada kawat yang lain lagi ini. Jadi ada kalanya kita perlu melengketkan kawat ke peralatan kita kalau kita mau hobi-hobi di elektronika ini. Karena kalau dilas dengan las listrik, ini lupa itu menyambungkan wire traponya itu. Ini kesoran nih kawan ini, pikirnya udah disambungkannya itu ke sana, mana mau jalan dia. Nanti sadar dia, dilepaskannya lagi tuh. Timer ya jalan, tapi energi kan tidak masuk. Bingung dia, loh, kok nggak melebur ya kan? Rupanya belum tahu dia itu di mana salahnya itu. Wah ini rupanya belum disambung dia. Ya kan, belum dimasukkan ke steker listrik yang trapo yang 2 tadi. Nah sekali ini baru kita lihat ini. Begitu tekan tombol timer, mulailah arus listrik berjalan selama 5 detik. Counternya nampak turun itu sampai 0, lepaslah relay. Ya kan udah lengket dia. Nah kita coba lagi supaya ya dipuas-puaskan lah menyambung-nyambung kawat ini. Ya kita coba zoom untuk hasil yang lebih jelas nampak di layar.
Ini kawat yang sudah dicoba tadi, ya coba disatukan ya. Dan mengingat kawat itu bulat, dia kadang-kadang tergelincir kalau tidak pas sekali di tengah. Nah, anggaplah ini udah pas. Nah, itu kan melebur dia. Nah, inilah dia uji coba spot welder double trappo. Hasilnya bagus. Selamat mencoba.